Berlatar di hutan Oregon Tengah, Amerika Serikat, cerita diawali dengan memperkenalkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah dan putranya yang bernama Black. Mereka berdua sengaja hidup di gunung, jauh dari keramaian untuk mencari ketenangan bersama alam. Hari itu, Black diajak ayahnya pergi berburu rusa. Karena Black masih manja, ia diperingatkan untuk tidak sembarang menyentuh jamur, karena beberapa di antaranya bisa beracun dan menyebabkan gatal. Around them, watch over you. Sure, then you know how to survive. Tak lama kemudian, sang ayah mendengar suara samar yang berasal dari balik bukit. Ternyata, itu adalah seekor rusa yang sedang mencari makan. Saat sedang ayah mulai membidik, Black tiba-tiba menghilang dari posisi semula. Blake. Rupanya, ia pergi ke sisi lain untuk mengejar rusa tersebut. You know you need to stay near me. Ayahnya pun marah karena Black menjauh sendirian. Tiba-tiba, suara aneh seperti binatang buas terdengar dari atas bukit. Untuk menghindari bahaya, sang ayah segera mengajak Black naik ke menara kayu dan bersembunyi di sana hingga makhluk itu pergi. Ketegangan mulai terasa ketika suara binatang buas itu terdengar seolah menaik tangga menuju ke atas. Sang ayah yang sudah siap dengan senapannya terus membidik dengan penuh kewaspadaan. Namun entah binatang macam apa yang mendekat itu. Rusa yang mereka buru sebelumnya kini telah mati dalam kondisi tercabik-cabik. Agar Black tidak ketakutan, sang ayah berkata bahwa itu hanya ulah burung biasa. Pick yourself up and let's go while there's still some light left. Malam harinya, sang ayah terlihat sibuk menelpon sahabatnya melalui radio satelit. Pada lengan kirinya tampak sebuah tato bertuliskan Lovell, nama belakang garis keturunannya yang juga memiliki arti lain serigala kecil. Dari percakapannya, sang ayah tampaknya sangat berambisi untuk menangkap makhluk buas yang muncul tadi siang. Don't you want to keep your boys safe? 30 tahun kemudian, inilah Black sekarang seorang ayah dengan anak perempuan bernama Ginger dan seorang istri bernama Charlotte yang tengah sibuk menelpon terkait pekerjaannya. Pada malam itu, Black baru saja menerima surat mengenai kematian ayahnya, sekaligus warisan berupa rumah, tanah 5 hektar, dan 1 paket kebun sawit. Karena keluarganya mereka sudah 1 tahun tidak liburan, Black pun mengajak istri dan anaknya untuk healing ke kampung halamannya di hutan Oregon. Been finally declared deceased. Sesampainya di sana, Black yang sudah lama tidak pulang justru masuk ke lahan milik orang lain. Rupanya, itu adalah lahan milik teman ayahnya yang kini diwariskan kepada anaknya yang bernama Jordan. Jordan mengenal Black yang wajahnya tidak banyak berubah dan dengan senang hati menawarkan diri untuk mengantar menuju tanah milik ayah Black. Charlotte sempat takut jika Jordan berniat jahat pada keluarga mereka. Namun Black meyakinkannya untuk tidak mudah berprasangka buruk. Let's go straight on a ways. Ketika hari mulai gelap, mereka belum juga tiba di lokasi. Jordan berkata, tempatnya sudah dekat, hanya beberapa meter lagi. Ada sosok pria berdiri di tengah jalan dan tiba-tiba mobil mereka jatuh ke selokan hingga tersangkut di atas pohon. Jordan memutuskan turun dan menjatuhkan dirinya terlebih dahulu. Sementara itu, Black tetap berada di dalam mobil sambil memperhatikan Jordan yang terbaring. Hingga akhirnya... sosok makhluk muncul dan menyeret Jordan hingga tewas. Black dan keluarganya berhasil keluar dan terus berlari menuju rumah mendiang ayahnya. This is it. Run, honey. Sesampainya di dalam rumah, Black dengan cepat menutupi pintu dan jendela rapat-rapat. Karena kondisi sangat gelap, ia pergi ke ruang belakang untuk menyalakan generator yang ternyata masih berfungsi.
Setelah memastikan makhluk itu tidak mengikuti, Blake menyuruh Ginger untuk tidur di situ. Ia menenangkan anaknya dan berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Ginger terluka sedikit pun. It's my job to protect you. I love you. Remember, that's my job. I'm not gonna let anything happen to you. Tidak bisa hanya terdiam diri, Blake teringat telepon satelit milik ayahnya di ruang kerja. Di sana juga terdapat kunci mobil tua milik ayahnya yang mungkin sudah lama rusak. Karena setiap saluran radio tidak merespon, Blake akhirnya menaruh radio tersebut. Tepat saat itu, ia mencium bau daging dari ruangan lain. Dan ya, ternyata stok daging kering milik ayahnya. Rasanya enak, renyah, sedikit keras. Namun saat Blake mencicipinya, tiba-tiba salah satu giginya copot. Oh, fuck. Charlotte yang baru saja melihat luka di lengan kanan Blake langsung cemas. Entah itu hanya goresan kaca atau sempat tercakar makhluk tersebut. Charlotte buru-buru mengobatinya agar tidak terjadi infeksi. Just try a little bit. Just try. Thank you. Charlotte memutuskan untuk tidur menemani putrinya sementara Blake menutup rapat pintu depan. Tak lama kemudian, Blake mendengar suara dari lantai atas. Suara itu begitu jelas di telinganya. Dan ia pun berjalan menuju ke suara tersebut. Okay. Dan ya, ternyata cuma suara langkah laba-laba yang sedang mengejar serangga. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa suara langkah kaki binatang sekecil itu bisa terdengar begitu jelas oleh Blake? Seolah indera pendengarannya menjadi sangat tajam. Tak berselang lama, Blake turun kembali ke bawah dan kembali mendengar suara langkah kaki yang jauh lebih besar berasal dari luar. Kali ini tidak salah lagi, makhluk itu berada tepat di luar rumah, mencari jalan masuk yang tepat. Saat Blake mendengarkannya dengan saksama, tiba-tiba Charlotte dengan cepat memukul tangan makhluk itu hingga melepaskan kaki Blake dari cengkeramannya. Blake pun mengalami kondisi tak sadarkan diri, seolah masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap. Ketika siuman, Blake kembali mengalami fenomena aneh. Matanya seakan mampu melihat dalam kegelapan, semua yang ada di sekitarnya tampak lebih terang, padahal pencahayaan di dalam rumah itu sangat minim. Hal yang sama terjadi ketika ia melihat Charlotte yang menggunakan radio satelit. Ia justru kesulitan memahami apa yang diucapkannya, seolah dirinya berada di dunia berbeda dari istrinya. If someone can hear me, please respond. My husband is sick. Tidak hanya Blake, Charlotte pun terkejut melihat perubahan pada wajah Blake yang mulai mengeras dan berubah. Cara bicaranya pun sulit dipahami, seakan ingin mengatakan sesuatu namun yang keluar hanyalah gumaman. I'm so worried about you. Menyadari bahwa suaminya sakit, Charlotte memintanya untuk berbaring di atas ranjang. Ia memberikan sebuah alat tulis agar Blake dapat menuliskan apa yang ia ingin sampaikan. Dan ia merasa Blake kini dalam kondisi sekarat dan tidak punya banyak harapan. No. Pada titik ini, perubahan fisik dan kesadaran Blake semakin parah. Mereka seolah berada di dimensi masing-masing. Keduanya saling berbicara, tetapi tidak ada yang benar-benar saling mengerti. You said I love you, Blake. I love you so much. Di tengah kebingungan itu, Charlotte teringat dengan kunci mobil yang ada di ruangan kerja ayah Blake. Ia segera mengambilnya dan memutuskan untuk pergi bersama anak dan suaminya.
Karena Blake sudah tidak bisa diandalkan, Charlotte terpaksa berjuang sendiri menyalakan mobil tua tersebut. Setelah beberapa kali mencoba menggunakan aki mobil, akhirnya mobil itu menyala. Namun tiba-tiba, ya, kini mereka terjebak, berlindung di atas kebun yang terbuat dari atap plastik tipis yang mudah sobek. Makhluk itu masih tidak mau menyerah dan terus mencoba menyerang. Tidak ingin melihat istri dan anaknya terluka, Blake yang sudah sakit parah menyuruh mereka berdua kembali ke dalam rumah. Ia sendiri turun dan memancing makhluk itu menjauh. Beberapa saat setelah berhasil mengusirnya, Blake meminta agar pintu dibukakan untuk masuk ke dalam rumah. Di sini, Blake sudah bukan lagi seperti Blake yang kita kenal. Rambutnya rontok, giginya mulai bertaring, bagian mulutnya memanjang, dan penglihatannya semakin tajam dalam gelap. Meski fisiknya berubah, Blake masih memiliki kesadaran dan ingatan akan istri dan anaknya. Ia tidak melukai mereka dan memilih untuk pergi agar tidak membahayakan. Namun tiba-tiba, makhluk itu masuk ke dalam rumah dan langsung menyerang Blake. Terungkaplah bahwa makhluk itu adalah sosok pria yang sudah berubah menjadi manusia serigala. Kondisi yang sama kini dialami Blake yang juga perlahan berubah menjadi manusia serigala akibat cakaran dari kejadian kecelakaan mobil tadi. Setelah Blake berhasil membunuh makhluk tersebut, ia melihat tato bertuliskan Lovell pada lengannya. Akhirnya terkuat kebenaran bahwa manusia serigala yang selama ini meneror keluarganya tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Setelah ayah mati, ancaman berikutnya adalah dirinya sendiri. Blake mulai tidak bisa mengendalikan dirinya daripada membahayakan istri dan anaknya, ia memutuskan pergi sejauh mungkin. Namun baru beberapa langkah dari rumah, tubuh Blake sudah mulai bertransformasi menjadi manusia serigala sepenuhnya. Ingatan yang mulai memudar dengan sedikit kesadaran yang tersisa membuat Blake kembali ke dalam rumah. Ia berdiri di depan pintu, membuat Charlotte ketakutan karena sadar bahwa sosok itu bukan lagi suaminya. Terjadi sedikit kesalahpahaman akibat kurangnya komunikasi. Blake sebenarnya hanya ingin melihat wajah istri dan putrinya untuk terakhir kali. Namun Charlotte yang sangat ketakutan menanggapinya dengan cara berbeda. Akhirnya, setelah melukai Blake dengan pisau, Charlotte dan Ginger pun berlari masuk ke dalam gudang. Namun Charlotte kembali melakukan kesalahan yang sama, bersembunyi dalam kegelapan, padahal Blake bisa melihat mereka dengan sangat terang. Pada titik ini, jika Blake sudah sepenuhnya menjadi manusia serigala, seharusnya ia langsung menyerang tanpa ragu. Tetapi Blake memilih tetap berada dalam kegelapan seolah menahan diri. Hingga akhirnya... Ya, Blake tak sengaja menginjak jebakan yang membuat kakinya terjepit besi tajam yang terikat dengan rantai. Tak ingin Charlotte dan Ginger lari terlalu jauh, Blake nekat menggerogoti kakinya sendiri agar bisa melepaskan diri dari jebakan itu. Charlotte dan Ginger pun kabur menuju lokasi awal kecelakaan. Blake yang kini pincang masih bisa mengejar mereka dengan berlari seperti seekor serigala, tanpa memikirkan bagaimana perasaan istri dan anaknya yang ketakutan. Setelah sampai di lokasi kecelakaan, tempat itu ternyata pernah dikunjungi Blake dan ayahnya ketika berburu. Hal itu dibuktikan dengan menara kayu yang masih berdiri kokoh. Charlotte dan Ginger naik ke atas sana untuk bersembunyi, dan persis seperti momen saat Blake kecil dan ayahnya menunggu kemunculan manusia serigala, kini yang menjadi manusia serigala adalah Blake itu sendiri.
Mereka sempat terdiam dan saling berpandangan. Ginger yang sejak kecil lebih banyak diasuh Black dengan mudah memahami apa yang ayah inginkan. Black ingin mengakhiri hidupnya di tangan istri yang paling ia cintai. Mommy, he wants this to be over. Akhirnya, Charlotte harus mengurus Ginger sendirian. Mereka berjalan hingga tiba di atas bukit dan melihat pemandangan pagi yang sangat indah. Itulah akhir dari kisah Wolfman, sebuah cerita tentang bagaimana cinta keluarga tetap hidup, bahkan ketika seorang berubah menjadi monster. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini, tidak peduli seberapa gelapnya perubahan dalam hidup, selalu ada alasan untuk tetap bertahan demi orang yang kita sayangi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Fadal Official, supaya aku bisa terus menghadirkan alur cerita terbaik buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.